setelah tadi di bagian pertama kita sudah belajar menyetarakan reaksi redox dalam suasana asam menggunakan metode bilangan oksidasi, maka di video kali ini kita akan masih sama, yaitu menyetarakan persamaan reaksi redox dalam suasana asam menggunakan metode yang kedua, yaitu metode ion elektron atau biasa juga disebut dengan metode setengah reaksi. Jadi soal yang Ibu gunakan masih sama ya, seperti soal yang metode pertama tadi, sehingga nanti kalian bisa membedakan, oh kalau misalkan diketahui reaksi seperti ini, saya lebih suka dengan metode ini, atau kalau reaksinya seperti ini saya lebih suka dengan metode yang ini, begitu. Oke, baik, langsung saja. Tadi soalnya ya sama seperti tadi soalnya, MnO4- plus H2C2O4 menjadi Mn2+ plus CO2. Nah, ingat ini dalam suasana asam, tadi sudah saya jelaskan ya. Kemudian metodenya adalah metode setengah reaksi. Nah, yang harus kalian ingat adalah bahwa di dalam metode setengah reaksi ini yang terlibat di dalam penyetaraan reaksi ini bentuknya harus ion. Jadi bentuknya harus ion karena namanya saja metode ion elektron ya. Jadi yang terlibat nanti harus berbentuk ion. Nah, ketika kita menemui soal yang seperti ini ya, kalian sudah tahu kan ya bedanya senyawa dan ion, harusnya sudah tahu ya. Nah, kalau di soal seperti ini kita ambil contoh ini ya, MnO4- ini adalah ion ya, ion negatif. Nah, tetapi yang ini H2C2O4 ini apa namanya? Bukan ion ya, karena nggak punya muatan. Jadi ini namanya adalah senyawa yang bentuknya molekul. Jadi ini molekul. Nah, kalau nanti kita mau menyelesaikan ini menggunakan metode ion elektron, maka ini dijadikan ion dulu ya, dijadikan ion dulu. Nah, seperti apa nanti kita belajar bersama ya. Oke ya, sekali lagi namanya saja metode setengah reaksi. Nah, berarti di dalam penyelesaiannya kita harus membagi reaksi redoks ini menjadi dua, yaitu apa? Oksidasi, saya singkat OX gitu ya, dan reduksi atau red ya. Jadi yang mengalami oksidasi tadi siapa? Ya, karena ini saya tuliskan dulu ya. Ini tadi plus 7, ini plus 3, ini plus 2, ini plus 4. Walaupun sebenarnya nanti ketika kita menyelesaikan persamaan redoks dengan cara setengah reaksi itu, kalau kita sudah terbiasa itu kita ndak usah ngitung bilok masing-masing unsur, kita sudah bisa gitu ya, asal semuanya dijadikan dalam bentuk ion gitu. Oke, yang mengalami oksidasi berarti kan yang ini ya, H2C2O4 menjadi CO2. Tetapi ingat, ketika kita mengerjakan dengan metode setengah reaksi ini harus dijadikan bentuk ion dulu. Karena nanti kalau tidak dijadikan bentuk ion nanti akan menjadi bingung gitu ya, menyelesaikannya menjadi bingung. Maka ini dijadikan ion dulu, H2C2O4 menjadi ion apa? Menjadi ion C2O4 berapa min? 2 min gitu ya. Oke, paham ya? C2O4 2 min menjadi siapa? Menjadi CO2 ya. Kemudian kita lanjut dulu ke yang reduksi. Itu ada, karena ini sudah ion berarti ya sudah tulis saja ya, MnO4- menjadi Mn2+ gitu ya. Nah, kita tulis dulu yang mengalami oksidasi yang mana, yang reduksi yang mana, tetapi ingat harus dalam bentuk ion. Kemudian langkah selanjutnya itu mirip seperti yang pilok tadi. Jadi kita samakan dulu jumlah unsur baik itu yang mengalami oksidasi maupun yang mengalami reduksi. Nah, pada reaksi oksidasi tadi kan yang mengalami oksidasi kan C. C ini di kiri kan 2, di kanan baru 1. Berarti ini sama dengan cara yang tadi dikali 2 dulu.
dikali 2 ya. Nah, kemudian untuk Mn ini 1 kanan 1, berarti sudah nggak usah dikalikan. Oke, paham? Oke, paham. Terus kemudian langkah selanjutnya itu adalah menyamakan atau menyetarakan jumlah, sama seperti tadi ya. Saya kotak di sini. Ini yang perlu diingat. Jadi kita harus menyetarakan jumlah. Ingat-ingat ya, O. Yang pertama itu setarakan O dulu. Kemudian yang kedua H, yang ketiga adalah muatan. Oke, jadi kalau metode setengah reaksi itu saya lebih menyarankan kalian menyetarakan O dulu. Jadi O, H, dan min. Nah, kemudian karena ini kita masih membahas di suasana asam, maka kalian harus ingat kalau kurang O itu tadi caranya adalah menambahkan H2O. Kalau kurang H karena dalam suasana asam maka ditambah dengan H+. Oke, jadi itu kuncinya. Kuncinya saya tulis di kotak ini. Oke ya. Baik, ingat ya, kita nyetarakan O, H, kemudian muatan. Yuk, mari kita selesaikan persamaannya. Jadi untuk yang oksidasi tadi C2O4 2- menjadi 2CO2, kita setarakan O-nya dulu. Yang kiri O-nya 4, yang kanan O-nya sudah 4, berarti sudah setara. Sudah tidak usah tambahi apa-apa lagi yang terkait dengan O. Kemudian H, atom H, OH nggak ada, berarti menyetarakan apa? Yang ketiga, muatan. Di sini 2-, di sini 0, berarti biar sama di sini ditambah apa? Ditambah 2 elektron ya, biar muatannya sama. Paham ya? Karena ini 2-. Oke, kemudian yang Mn. MnO4- menjadi Mn2+. Setarakan jumlah O dulu. Ya, jumlah O di kiri 4, di kanan tidak ada. Berarti kan kanan kurang O. Berarti tambah berapa H2O? 4, karena kurangnya 4O, 4H2O. Gitu. Kemudian sisi sebelahnya pasti kan kurang H. Ya. Ya toh? Kurang H, yang kiri tidak ada H, yang kanan berapa hanya 8. Berarti nek kurang H tambahi H+. Plus 8H+. Oke ya, O selesai, H selesai. Langkah selanjutnya menyetarakan muatan. Ini berapa? -1 plus 8, berarti plus 7. Oke, yang kiri plus 7, yang kanan plus 2. Yang ini 0 plus 2, berarti ini kiri plus 7, kanan plus 2. Berarti yang ditambah elektron yang kiri plus berapa? 7, biar jadi 2. 5 elektron. Paham sampai sini? Oke. Langkah selanjutnya adalah menyetarakan atau menyamakan jumlah elektron. Karena yang oksidasi itu di sini plus 2 elektron, yang reduksi sini plus 5 elektron. Maka ini kan belum sama. Berarti supaya sama seperti tadi, dikalikan ya, kali silang. Yang ini kali berapa? 5. Yang ini kali 2. Oke, saya tulis di bawahnya. Saya tulis di sini ya. Jadi yang oksidasi tadi ini kali 5 toh, kali 5 semua, berarti jadinya 5 C2O4 2- menjadi 10 CO2 plus 10 elektron. Ya, paham ya? Oke, kemudian yang reduksi dikali berapa tadi? 2 MnO4- plus 16H+ ya, karena kali 2 ya, plus 10 elektron menjadi 2 Mn2+ plus 8H2O gitu ya, karena kali 2 semua. Oke, langkah selanjutnya ini kan sudah sama nih, elektronnya sudah sama ya, kita coret aja, yang sama dicoret aja gitu ya. Terus berarti ini terakhir bisa kita jumlahkan ya, berarti jadinya 5 C2O4 2- plus 2 MnO4- plus 16H+ menjadi 10 CO2
plus 2 Mn2 plus, maaf ya nggak kelihatan di video ya, saya geser ya, 5C2O4 2 plus 2 Mn O4 plus 16H plus 10 CO2 plus 2 Mn2 plus 8H2O ya. Jadi ini reaksi setaranya seperti ini. Maaf ya, jadi nggak kelihatan semua di video. Saya tulis kembali aja ya, biar lebih jelas. Oke, saya tulis kembali biar lebih jelas ya. Atau gini aja ya, nggak usah tulis kembali ya, gini aja ya. Jadi saya ulangi kembali untuk jawabannya, itu yang sudah saya kotak ini ya jawabannya ya. Jadi jawaban akhirnya 5C2O4 2 men plus 2 MnO4 men plus 16H plus menjadi 10CO2 plus 2 Mn2 plus 8H2O. Nah ini jawaban akhirnya. Nah kita akan bandingkan dengan jawaban kita yang tadi, yang di metode bilangan oksidasi tadi ya. Kita akan bandingkan. Jadi ini jawaban yang metode bilangan oksidasi tadi ya. Kita akan lihat sama atau enggak gitu ya. Ini yang bilangan oksidasi tadi. Kita akan lihat sama atau beda ya. Nah oke, ini ya jawabannya ya. Ini cuma beda letak aja ya, 2MnO4 ini di kalau yang metode bilog tadi yang di bawah, ini yang di depan, ini yang di belakang. Kemudian ini, nah kalian lihat di sini 5C2O4 dan ini ada 16H+. Ini 5H2C2O4, ini 6H+. Nah sebelum ada yang tanya saya jelaskan sekalian. Jadi kenapa bisa berbeda? Karena kita tadi mengerjakannya yang metode Bilox itu dalam bentuk molekul, sementara yang metode setengah reaksi itu dalam bentuk ion. Nah ini yang metode setengah reaksi ini bisa kita kembalikan menjadi bentuk molekulnya. Nah caranya gimana? Ini loh, ini kan ada 16H+. Ini kan bisa kita gabungkan dengan C2O4 2 min menjadi berapa? Butuh H plusnya berapa ini? Kalau C2O4 2 min kali 5 kan min 10, berarti butuh H plus banyak 10. Jadi ini 10 diambil ke sini, paham ya? Menjadi berapa? Karena H2 berarti 10 bagi 2 menjadi 5 gitu ya. 5H2C2O4 sekarang udah enggak 2 min ya, plus, oke lah kita tulis lagi 2 MnO4 nya min plus, karena diambil 10 ya, diambil 10 berarti tinggal 6H plus gitu ya, menjadi 10 CO2 plus 2 Mn2 plus 8H2O gitu ya. Jadi ini sudah sama dengan yang metode bilangan oksidasi tadi ya. Udah sama. Kalau udah sama berarti ini sudah setara ya, gitu caranya. Jadi persamaan yang tadi bentuknya ion ya seperti ini bisa kita kembalikan ke dalam persamaan yang bentuknya molekul seperti tadi, seperti apa yang ada di soal gitu ya. Ya, jadi sampai di situ dulu. Jadi kalian tadi sudah belajar mengenai penyetaraan reaksi redoks dalam dengan metode bilangan oksidasi maupun dengan metode setengah reaksi di dalam suasana asam. Nah, nanti untuk video selanjutnya kita akan membahas di dalam suasana basa ya. Kalau basa nanti caranya beda lagi. Gitu. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.